teman-teman. Kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan tentang menentukan pola kalimat. Sebelumnya, perkenalkan, saya Fitri Anggun Dersila, Saya Haura Nabila, Saya Yulia Ananda. Dan saya Siska. Sebelum menentukan pola kalimat, kita harus tahu terlebih dahulu, apa itu kalimat? Kalimat adalah gabungan atau beberapa kata yang memiliki gagasan atau ide yang utuh dan lengkap. adapun unsur-unsur kalimat. Yang pertama, subjek. Subjek adalah bagian kalimat yang menandai apa yang dinyatakan oleh si penulis. Yang kedua, predikat. Predikat adalah suatu bagian kalimat yang menjelaskan keadaan subjek. Yang ketiga, objek. Objek adalah suatu bagian kalimat yang melengkapi sebuah kata kerja. Yang keempat, pelengkap. Pelengkap adalah bagian kalimat yang melengkapi kata kerja berimbuhan. Yang kelima, keterangan, yaitu bagian kalimat yang berfungsi meluaskan atau membatasi makna kalimat. Jadi, pola kalimat adalah sebuah pola untuk menyusun sebuah kalimat seperti subjek, predikat, objek, keterangan, dan kata tambahan. Adapun pola kalimat terbagi menjadi 8. Yang pertama, subjek predikat. Contohnya, pemandangan itu indah. Pemandangan sebagai subjek, indah sebagai predikat. Yang kedua, subjek, predikat, objek. Contohnya, ayah membeli rokok. Ayah sebagai subjek, membeli sebagai predikat, rokok sebagai objek. Yang ketiga, subjek, predikat, keterangan. Contohnya, Andi pergi ke kampus. Andi sebagai subjek, pergi sebagai predikat, kampus sebagai keterangan. Yang keempat, subjek, predikat, pelengkap. Contohnya, Andi bermain bola. Andi sebagai subjek, bermain sebagai predikat, bola sebagai pelengkap. Yang kelima, subjek, predikat, objek, keterangan. Contohnya, ayah membeli rokok di pasar. Ayah sebagai subjek, membeli sebagai predikat, rokok sebagai objek, di pasar sebagai keterangan. Yang keenam, subjek, predikat, pelengkap, keterangan. Contohnya, Andi bermain bola di lapangan. Andi sebagai subjek, bermain sebagai predikat, bola sebagai pelengkap, di lapangan sebagai keterangan. Yang ketujuh, ada subjek, predikat, objek, dan pelengkap. Contoh, ayah mengirim saya uang. Ayah sebagai subjek, mengirim sebagai predikat, saya sebagai objek, dan uang sebagai pelengkap. Nah, yang kedelapan, ada subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Contoh, ayah mengirim saya uang setiap bulan. Ayah sebagai subjek, mengirim sebagai predikat, saya sebagai objek, dan uang sebagai pelengkap, sedangkan setiap bulan sebagai keterangan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum.